Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro dan Sis semuanya. Di channel kesayangan kita semua yaitu Sarmin Lim. Sebelum saya mulai membahas tentang kesehatan, mohon dukungan dari Bro dan Sis untuk subscribe channel YouTube saya yaitu Sarmin Lim. Kemudian bagi yang belum menekan notif loncengnya, silakan ditekan notif loncengnya supaya jika saya ada update video terbaru, langsung proses bisa langsung mengetahuinya. Yuk kita mulai. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah topik tentang pada saat puasa ini. Jadi puasa sehat sehingga imunitas kita juga kuat. Sebelum kita mulai, kita coba dulu mengenal apa itu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu ada dua, itu dari bawaan ataupun dari yang adaptif. Bawaan terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang bisa disebut dengan pertahanan pertama pada kulit, kemudian membran mukosa pada normal flora. Disebut dengan kekebalan eksternal. Kemudian yang pertahanan kedua itu adalah sel pertahanan bawaan, kemudian itu imunitas tubuh ya, kemudian radang, protein pelengkap, bahan antimikroba. Kemudian sistem kekebalan kedua itu adaptif, itu ada disebut dengan pertahanan ketiga adalah limfosit yang terspesialisasi. Limfosit adalah sel darah putih. Kemudian limfosit dibagi lagi menjadi dua, yaitu sel B dan sel T. Sel B itu adalah senyawa yang bisa menghasilkan antibodi supaya berguna untuk meningkatkan imun kita. Kemudian sel T dibagi lagi menjadi dua. Sel T adalah kelompok sel darah putih yang mampu membedakan jenis-jenis patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan kekebalan setiap kali tubuh terpapar pada patogen. Nah, apa itu patogen? Patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi sel T ini juga dibagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang jahat. Jadi pertahanan kedua dan pertahanan ketiga ini dikelompokkan menjadi kekebalan internal kita. Nah, apa sih yang mempengaruhi faktor imunitas tubuh kita sehingga imunitas kita berkurang atau menurun? Yang pertama adalah istirahat. Istirahat kita yang tidak cukup, maka menyebabkan imunitas pada tubuh kita akan menurun. Kemudian kebiasaan buruk, misalkan rokok ataupun minuman alkohol, juga akan menyebabkan imunitas tubuh kita akan menurun. Dan aktivitas fisik yang terlalu ekstrim. Dan nutrisi, kalau kita kekurangan nutrisi, sudah pasti imun kita akan berkurang. Dan penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Usia, makin lanjut usia seseorang, otomatis imun seseorang itu akan makin menurun. Nah, zat gizi dan non gizi yang berpengaruh terhadap imunitas. Apa sih yang termasuk dalam zat gizi? Ada dua, itu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro terbagi lagi menjadi karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan mikro adalah vitamin, mineral. Vitamin itu ada beberapa, mineral itu juga ada beberapa. Kemudian yang non gizi ada air, fitosemikal. Fitosemikal itu adalah senyawa di dalam pangan nabati yang bersifat antioksidan serta mempengaruhi metabolisme tubuh pada manusia secara baik sehingga berpotensi meningkatkan kesehatan dan mencegah berbagai penyakit terutama pada kanker. Misalnya pada sayur dan buah itu ada mempunyai kandungan fitosemikal. Kemudian probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang hidup dan membantu untuk mencegah serta mengobati berbagai penyakit, misalnya pada susu yogurt. Nah, bagaimana cara menilai status gizi? Jadi kadang-kadang kita konsumsi kita tidak bisa mengetahui bahwa makanan kita itu bergizi atau enggak. Bisa kita ukur dari tiga cara ini. Pertama kita menghitung dulu indeks massa tubuh kita, itu dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kita. Normalnya adalah 18,5 sampai 23 kg per meter persegi. Kemudian yang kedua menghitung berat badan ideal (BBI), yaitu tinggi badan seseorang dikurangi dengan 100 untuk usia yang di atas 40 tahun. Normal bila berat badan kita berkisar di bawah 10% atau di atas 10% dari takaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengukur lingkar pinggang kita. Kalau sudah laki-laki itu lebih besar dari 90, sudah masuk dengan obesitas. Perempuan lebih besar dari 80. Nah, apa sih yang harus kita konsumsi? Yang pasti harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. 6 komposisi ini harus sesuai dengan yang cukup supaya tubuh kita bisa sehat. Bila lebih, maka akan menyebabkan obesitas dan kelainan metabolik pada tubuh kita. Dan bila kurang, maka disebut dengan gizi kurang atau undernourished.
Nah, pada saat bulan puasa ini, makanan minuman apa yang kita konsumsi, itu yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral dengan jumlah yang cukup. Dan cukup air, 30 cc per kilogram berat badan. Misalkan berat badan ada 70 kilogram, berarti konsumsi airnya dalam satu hari lebih kurang 2 liter air. Total asupan energi akan defisit, karena kita puasa kan mencegah makanan masuk pada saat-saat puasa. Jadi asupan energi akan berkurang. Usahakan jumlah protein, vitamin, mineral tetap tercukupi sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi. Konsumsilah makanan yang mengandung fruktosa untuk meningkatkan cadangan glukogen. Itu kita harus mengkonsumsi banyak buah-buahan berair ataupun madu. Nah, kalau kita ada penyakit-penyakit tertentu, kita harus menghindari berbagai macam makanan dan minuman kita pada saat bulan Ramadan. Khusus untuk orang yang menderita diabetes mellitus, kita pada saat bulan puasa Ramadan ini harus mengkonsumsi air yang cukup. Kalau hipertensi juga harus mengkonsumsi air yang cukup. Kemudian kalau ada kita penyakit lainnya, kita juga harus menaati anjuran dari dokter. Nah, apa sih suplemen yang kita perlukan pada saat saum untuk daya tahan tubuh? Itu kita sangat perlu vitamin D, vitamin C, dan zinc. Makanlah makanan 4 sehat. Itu yang mempunyai sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, mie. Kemudian kandungan protein hewani, daging, ikan, ayam, dan telur. Kemudian yang kalau protein nabati, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahan ditambah dengan air. Maka keempat jenis ini sudah mencukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan serat. Itulah makanan 4 sehat. Nah, ini adalah contoh beberapa buah-buahan yang banyak mengandung glikogen. Glikogen itu adalah bentuk simpanan glukosa yang dapat menjadi energi cadangan. Jadi kalau kita mengkonsumsi pepaya, jeruk, nanas, kita mempunyai cadangan glukosa, cadangan gula, jadi sebagai bantuan energi. Pola makan saat sahur. Ini ada hanya contoh ya, kita harus minum air yang cukup, makan nasi lengkap ditambah dengan buah. Nasi lengkap itu adalah yang tadi disebutkan ada mempunyai 4 kombinasi ini. Ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, dan sayuran, kemudian ditambah dengan buah-buahan. Dan ditambah dengan minuman susu. Boleh kita tambah lain-lain. Usahakan minum 3-4 gelas pada saat sahur. Kalau pada saat buka, itu adalah pertama kita harus mengkonsumsi buah-buahan yang berair banyak dulu, baru kita minum, kemudian kita sholat, kemudian makan nasi lengkap 4 sehat. Kalau untuk cemilan kita boleh sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian stop untuk dewasa dengan BB berlebih. Kalau kita sudah namanya obesitas, kita harus stop makanan cemilan. Jadi usahakan minum pasca buka 4-5 gelas air putih. Dan olahragalah yang teratur di saat saum atau saat puasa. Di sini bisa ada 12 contoh olahraga yang simple, yang tidak banyak menguras tenaga, tetapi mampu mengeluarkan energi dan menyehatkan tubuh. Itu adalah contoh jumping jacks, ada wall sit, ada push up, kemudian ada beberapa contoh yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana sih puasa yang sehat bersama Nutrilite? Ya, pastinya kita harus konsumsi Nutrilite Foundational Trio. 3 fondasi ini harus kita cukupi. Karena 3 fondasi ini adalah bantu penuhi kebutuhan gizi dasar harian. Jadi ada Nutrilite High Protein yang mengandung 9 asam amino esensial. Itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi harus kita tambahkan melalui suplemen. Jadi protein diketahui mempunyai manfaat untuk regenerasi sel-sel supaya tubuh kita makin sehat. Kemudian harus ada salmon omega 3 kompleks. Di salmon omega 3 dari Nutrilite kemudian mengandung vitamin E, kemudian juga ada salmon oil dan fish oil yang kaya akan omega 3. Fungsinya dapat membantu memelihara kesehatan. Kemudian tambahkan lagi dengan double H. Itu ada 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan untuk memelihara kesehatan. Selain itu bisa kita tambahkan dengan double protection. Double protection ada 3 produknya, yaitu pertama Nutrilite Biosi Plus Extended Liris, mengandung 500 mg vitamin C dan aselora
yang mampu bertahan selama 8 jam untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Maksud dari extended release itu adalah dilepaskan secara bertahap selama 8 jam. Jadi tubuh kita selama 8 jam akan aman dari antioksidan karena mengandung vitamin C selama 8 jam, dilepas secara perlahan-lahan. Produk kedua dari double protease adalah nutrient high fiber kita, mengandung 4 gram serat per sasetnya, terbuat dari akar sikori untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kalau kesehatan pencernaan kita bagus, otomatis tubuh kita juga akan sehat, imun kita juga akan meningkat. Dan terakhir dari double protease adalah Nutrilite Vitamin E, atau kita umumnya kita kenal dengan vitamin E. Jadi ada mengandung 35,25 mg, setara dengan 52,61 IU. Di vitamin E ini terbuat dari minyak biji gandum yang berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan, khususnya kesehatan kulit. Jadi sebagai pertahanan luar pada sistem imun kita. Kalau untuk anak-anak bisa kita juga menjaga sistem imunnya, yaitu dengan konsumsi Nutrilite high protein, ditambah lagi dengan Nutrilite chewable concentrate fruit and vegetable, serta Nutrilite accelerase. Nutrilite high protein ini ada 4 rasa. Tadi yang pertama untuk orang dewasa boleh kita menggunakan plain. Kalau untuk anak-anak ada tambahan rasanya yang berry, kemudian yang green tea, dan coklat. Itu fungsinya tadi sudah dibahas, yaitu bisa untuk membantu pertumbuhan dan imunitas tubuh kita akan meningkat. Kemudian produk kedua adalah Nutrilite chewable concentrate fruit and vegetable yang mengandung 21 mg vitamin C, konsentrat buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang paling uniknya adalah dia mempunyai 5 macam fitonutrisi. Jadi ada quercetin, hesperidin, eligate acid, lutein, dan lycopene yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi kalau kita mau menjaga sistem imun tubuhnya tinggi, kita boleh konsumsi Nutrilite chewable concentrate fruit and vegetable. Apakah hanya untuk anak-anak? Orang dewasa juga boleh. Kemudian Nutrilite accelerase mengandung 100 mg vitamin C dengan bentuk tablet kunyah yang cocok untuk kesehatan anak-anak. Nah, apakah pertanyaannya Nutrilite accelerase hanya untuk anak-anak? Juga bukan. Orang dewasa tetap boleh konsumsi vitamin Nutrilite accelerase ini. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita suka yang kunyah-kunyah, boleh kita sambil kunyah vitamin C ini. Karena satu tablet ini hanya 100 mg. Jadi kita boleh kunyah-kunyah beberapa, tergantung kondisi lingkungan kita. Kemudian untuk menjaga supaya imun kita tetap bagus, boleh kita tambahkan Nutrilite Liver Health with Milk Thistle and Dandelion Plus. Jadi Nutrilite yang khusus untuk menjaga kesehatan pada hati kita. Jadi ada kombinasi dari milk thistle, akar dandelion, dan turmeric. Turmeric itu adalah kunyit. Jadi tahukah Bro Narsis, ekstrak milk thistle ini mengandung silimarin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi atau anti peradangan, mampu menghambat fibrogenesis di hati dan mendukung regenerasi sel hati serta mendukung proses detoksifikasi. Dan yang produk keduanya adalah kandungan keduanya akar dandelion membantu memperbaiki kadar kolesterol pada normalnya. Ekstrak turmeric sebagai antioksidan yang mampu melindungi hati dan mendukung proses detoksifikasi. Jadi bisa membantu hati kita membuang racun karena ada mengandung kandungan turmeric atau kunyit yang bersifat sebagai antioksidan. Jadi bisa membantu mengurangi racun pada hati kita. Ditambah lagi dengan recharge dengan phyto powder. Jadi adalah minuman yang segarnya bernutrisi, bukan sembarangan minuman, tetapi bernutrisi. Nutrilite phyto powder terdiri dari 2 rasa, cherry dan lemon. Cherry mengandung vitamin C, zinc dari Accelera. Kemudian lemon mengandung lemon, cigbacter, pineapple, pomegranate. Kedua phytopowder ini mempunyai vitamin B kompleks yang mendukung aktivitas sehari-hari. Kemudian juga mempunyai asupan variasi fitonutrisi dari tanaman organik, memiliki rasa yang nikmat. Jadi phytopowder adalah sebagai recharge pada tubuh kita supaya tidak terdehidrasi. Apa sih kelebihan dari phytopowder? Itu pertama adalah pilihan yang lebih bijak karena lebih rendah gula dan kalori, namun tetap dengan rasa yang nikmat, lebih bernutrisi. Kandungan gizi semakin diperkaya dari formula sebelumnya Active 8 ya. Jadi mempunyai tambahan vitamin C, vitamin B kompleks, juga mempunyai serat dan lebih ekonomis karena dalam bentuk kanister yang bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga.
Mengapa disebut pilihan yang lebih bijak? Karena mengandung stevia, itu adalah dengan pemanis gula secara alami dan rendah gulanya, tanpa pewarna sintesis dan tanpa pengawet. Oke. Kemudian juga 3 kali lebih rendah kalorinya dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Kesegaran yang lebih nikmat karena mempunyai kandungan serat 2 gram. Jadi kita selain meminum minuman berenergi, juga mempunyai serat, yaitu serat larut dalam air yang diperoleh dari jagung. Dibantu mengontrol nafsu makan dan menjaga kesehatan. Kemudian juga ada kandungan biotin, yaitu ada vitamin B7 sebanyak 30 mcg ya. Kemudian fungsinya untuk mencegah kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Cocok bagi orang yang ingin menjaga kesehatan karena pemanis alami namun rendah kalori. Yang ingin jaga berat badan karena mengandung serat. Jadi untuk mendukung program pengelolaan berat badan juga rendah kalori. Yang mudah dan aktif karena diperkaya dengan kandungan vitamin B dan vitamin C. Bisa untuk membantu menjaga stamina dan imunitas pada tubuh kita. Praktis. Karena dia dalam kemasan kanister, jadi sangat mudah kita sajikan. Satu kanister itu beratnya 360 gram, bisa digunakan untuk 45 kali sajian, lebih kurangnya. Takaran tidak bisa pasti kali karena sesuai dengan kalau kita menyendok sendoknya runcing ke atas penuh kali ya pasti nggak sampai 45. Kalau kita kurang-kurang ya bisa lebih. Ini hanya takaran 45 kali sajian. Jadi kalau per 1 kali saji itu hanya berkisar sekitar 8.200 saja untuk harga member. Murah meriah. Minuman yang bernutrisi. Di puasa bersama Nutrilite pada saat sahur tambahkanlah Nutrilite Double Protection, tambah lagi Trio Fondasi, kemudian tambahkan dengan Liver Health dan Keto Powder. Selain sahur dengan makanan 4 sehat tadi, tambahkanlah dengan Nutrilite. Kemudian saat berbuka, ditambahkan lagi dengan Nutrilite Keto Powder dan Body Key. Kalau saat makan malam, tambahkanlah dengan Nutrilite Double Protection, Trio Fondasi, dan Liver Health. Sehingga puasa kita tetap sehat dan imun kita tetap terjaga dengan baik. Demikianlah sharing info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.